misinya itu kita memang bawa misi pendidikan dan kepengennya itu setiap dari benua yang kita datangin tadi melalui ekspresi-ekspresi kita, kita punya sesuatu yang kita bawa di dalam bidang pendidikan itu. Jadi sebenarnya di situ juga kenapa Jelajah Putri itu aku masih terus semua proyek sosialnya sampai saat ini. Ada cerita para puan. Tapi yang mendorong sendiri Mbak ada, kalau untuk Jelajah Putri gitu ya, ada yang mendorong, ayo deh bikin nih. Karena yang tadi Mbak cerita itu kan yang Seven Summiter. Oh, yang dengan perempuan-perempuan yang awalnya itu. Betul. Nah itu jadinya dengan nah lagi-lagi itu ke filter sendiri biasanya. Nah itu kita mulainya bertujuh. Nah tapi lama-lama karena satu dan lain hal, ada yang tanggung jawab profesional, ada yang tanggung jawab personal, itu mundur teratur tuh satu-satu gitu ya. Sampai sekarang pun mungkin aku doang yang lanjut gitu sendiri. Dari bertujuh? Dari bertujuh ya. Cuma Mbak Putri aja yang masih lanjut? Lanjut Project Seven Summit dan Explore Grand Slam-nya. Yang lain-lain aku keep in touch, tapi kayaknya nggak nerusin gitu ya mereka. Atau mungkin masih tertunda aja, mungkin nanti balik lagi. Tapi memang proyek-proyek besar seperti ini yang dibutuhkan itu memang konsistensi, karena nggak gampang. Apalagi tadi yang Mbak Indi udah sebutkan, aku tuh gagal berkali-kali loh gitu. Denali aku naik gunungnya 3 kali. Kemarin Vincent itu gagal lagi. Dan di tengah-tengah itu kan aku kan naik gunungnya bukan cuman gunung-gunung yang termasuk di Explore Grand Slam. Selain itu kan naik gunung yang lain untuk latihan gitu. Nah jadi dan itu butuh waktu yang lama. Aku aja mulainya udah dari 2016. Nah jadi nggak semuanya bisa nge-keep motivasi itu selalu ada, karena itu jadi konsistensinya lumayan berat gitu. Nah cuman apa yang memotivasi aku untuk mulai Jelajah Putri itu, akunya semangat tapi yang lainnya mundur teratur gitu. Nah cuman itu kan kita udah bikin konsep seperti charity climb gitu ya. Jadi kita itu harus pakai platform ini untuk berbuat sesuatu gitu aside. Kayaknya sayang gitu loh, niat baik itu kok nggak dilaksanakan. Mungkin berat gitu ya, tapi ya kalau kita jalanin satu persatu gitu pasti bisa. Nah jadi aku tuh nggak jadi cuman gara-gara yang lainnya mundur teratur gitu. Ya udah, jadi aku putuskan oke, aku go ahead aja sendiri gitu. Tapi aku fokuskan proyek-proyek sosialnya untuk di Indonesia. Nah jadinya waktu itu kan aku berhenti kerja di Dubai akhir 2016, terus aku pulang ke Indonesia. Nah di situ aku mulai proyek Jelajah Putri itu. Udah sampai mana Mbak sekarang progress proyeknya? Yang mana dulu nih? Ini ada beberapa multi project soalnya gitu. Jadi kalau hashtag Jelajah Putri itu kan bekerja, bertualang, berbakti. Project besar di bertualang itu di Explore Grand Slam yang orang-orang sangat familiar. Di berbakti itu sebenarnya ada 2 project besar yang sedang digarap. Satu adalah STEM Discovery Camp. Itu adalah pembelajaran STEM untuk anak-anak di kaki pegunungan. Jadi itu aku punya tim, kita akan mengembangkan buku cerita anak-anak dan science kit untuk anak-anak di kaki pegunungan belajar STEM itu tadi. Kalau progresnya bulan Oktober kemarin sebelum aku ke Antartika, kita survei 7 sekolah calon beneficiary-nya di kaki gunung Sibayak dan Sinabung. Dan sekarang timnya sedang mengembangkan semua modul buku cerita tadi untuk materi pembelajarannya. Jadi aku sih kepengennya pertengahan tahun ini bisa launching di 7 sekolah tadi. Discovery Camp-nya, STEM Discovery Camp. Proyek kedua itu aku tahun 2019 mendirikan yayasan yang namanya Jejak Baik Indonesia. Jejak Baik Indonesia itu menggunakan yang namanya WAT. WAT itu Wilderness Adventure Therapy. Untuk pilot projectnya itu untuk korban kekerasan seksual. Sebenarnya sih adventure therapy ini bisa dipakai bukan hanya untuk korban kekerasan seksual ya. Yang lain-lain juga bisa. Tapi itu pilot project aku karena kenapa aku bikin Yayasan Jejak Baik? Waktu itu tadi yang aku berhenti dari pekerjaan aku di Dubai, terus aku pulang ke Indonesia, aku break kerja selama 1 tahun. Nah 1 tahun itu aku volunteer
Tadinya aku tergabung di Society of Women Engineer Oke. di Jakarta. Ya. Nah terus kita punya program di Safe House di BSD. Di Safe House ini kan karena banyak anak-anak korban kekerasan seksual ini tidak lulus SMP atau SMA, Ya. jadi mereka ikut paket B, paket C. Nah kita dari Society of Women Engineer ke situ ngajar matematika tadinya. Nah terus karena di paket B, paket C itu kan cuma ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Oh ya udahlah kita juga bisa ngajarin. Akhirnya kita ikut ngajarin semua juga gitu. Jadi setiap hari Sabtu aku ke sana, itu hampir 1 tahun. Nah yang aku lihat itu ke sana terkadang nggak tahu nih apa aku yang nggak tahu cara ngajar yang menarik apa gimana. Tapi kan kadang-kadang nggak selalu klik gitu ya. Jangankan anak-anak yang punya pengalaman traumatis gitu, mungkin kita yang biasa aja pun ada matematika lagi gitu ya, males gitu ya. Yang namanya belajar. Nah jadi kalau aku udah kehabisan ide nih, ujung-ujungnya ngobrol tentang naik gunung. Oh iya aku suka naik gunung. Bahkan proposal Jelajah Putri itu yang di Explore Grand Slam aku bawa ke sana karena ada banyak foto-foto kan kayak magazine waktu itu proposalnya. Jadi tuh, nah waktu aku ceritain tuh mereka malah excited gitu. Oh iya ini ada apa? Ini gimana kalau menstruasi, ini gimana kalau air besar, capek nggak sih? Itu latihannya gimana gitu. Nah itu tuh mereka sangat excited. Nah jadi aku mikirnya, iya ya harusnya anak-anak ini dibawa naik gunung gitu aku mikirnya. Nah terus aku mulai research, ada nggak sih di Indonesia organisasi yang approach rehabilitasinya itu adalah outdoor gitu. Waktu itu aku nggak tahu yang istilah wilderness adventure therapy ini WAT-nya aku nggak tahu ya gitu karena masih research. Ada nggak sih pokoknya yang dibawa naik gunung yang outdoor gitu. Karena kebanyakan itu proses rehabilitasinya dengan psikolog, terus ada banyak yang seperti ini dapat kayak ijazahnya, terus ada diajarin kayak beberapa financial, which is memang penting sih gitu ya. Tapi kayak trauma healingnya yang mana gitu kan. Ya. Ada juga mereka tuh ada yoga biasanya. Nah terus kadang-kadang seminggu sekali itu dibawa ke misalnya ke Gede Pangrango yang camp di bawahnya. Itu ada gitu. Cuman kegiatan-kegiatan outdoornya itu kayak selingan, bukan approach utamanya. Nah jadi waktu itu aku research mana nih organisasi di Indonesia yang approach utamanya adalah kegiatan outdoor tadi. Dan aku pengen volunteer di organisasi itu. Nah tapi ternyata aku nggak nemu. Berarti di Indonesia nggak ada. Nggak ada. Nah akhirnya aku ya udah kalau nggak ada di Indonesia aku bikin deh gitu. Nah akhirnya aku research lagi sambil bikin registrasi yayasannya apa segala. Nah terus aku training ke Amerika itu akhir 2019, awal 2020, bulan April 2019 tuh aku ngumpulin sepupu aku kebetulan lama kerja di IOM, jadi biasa ya waktu itu ngurusin mulai dari yang imigrasi, terus yang domestik di Hong Kong atau child labor. Jadi dia sangat berpengalaman di NGO seperti itu. Nah, aku kan ekspertisnya lebih ke outdoor. Jadi aku agak menggabungkan. Betul, agak menggabungkan ya, tapi sebenarnya agak nggak pede tuh karena aku nggak tahu dunia itu. Makanya ngajak sepupu ini yang lebih berpengalaman di bagian seperti itu, imigrasi, child labor, domestic violence, itu dia sangat pengalaman. Nah, jadi itu aku ngobrol ke dia. Terus ada satu sepupu lagi yang pengacara gitu ya, mungkin dari segi hukum soalnya sangat sensitif kan. Nah itu akhirnya kita bertiga, ayo kita bikin gitu. Nah terus tahun yang sama itu tadi bulan April, terus November itu jadi surat dari Kemenhannya untuk yayasannya, akte pendirian yayasannya. Nah terus awal 2020 aku ke Amerika untuk training. Itu baru tahu tuh nama istilah-istilahnya wilderness adventure therapy. Tapi trainingnya juga banyak banget. Nah itu yang aku baru lakukan, baru training basic di organisasi yang namanya Adventure Works. Adventure Works itu organisasi pertama di Amerika yang menggunakan adventure therapy sebagai main approach tadi itu ya. Untuk rehabilitasi, tapi macam-macam. Dia bukan cuman korban kekerasan seksual, tapi yang drugs atau anak-anak berkebutuhan khusus. Malah bahkan nggak ada masalah secara khusus juga kayak summer camp gitu, itu mereka yang memulai. Sekarang itu kalau di Amerika ada yang namanya AEE, Association of Experiential Education, dan di bawahnya itu ada
namanya TAPG, Therapeutical Adventure Professional Group. Nah, jadi kalau di bidang-bidang, kalau mereka sekolah psikologi, itu ada sertifikasi secara khusus ternyata kalau di Amerika untuk adventure therapy. Nah, itu dari Adventure Works ini, dari organisasi ini yang banyak di pendiri-pendiri dan di boardnya lah ya, semua untuk proses sertifikasi, akreditasi, dan lain sebagainya. Nah, sayangnya waktu aku selesai pulang training dari Amerika, COVID gitu. 2019 soalnya kan pergi trainingnya ya Mbak ya? Enggak, 2019 akhir itu akte pendirian yayasannya. Terus awal 2020 Februari akhir, awal Maret itu aku trainingnya. Nah, jadi pas pulang COVID. Maret itu tanggal, aku ingat banget tanggal 11 Maret tuh WHO mengumumkan itu global pandemic gitu ya. Karena aku tanggal 10-nya operasi vokal nodul di pita suara aku, ada polip waktu itu. Jadi buru-buru keluar dari rumah sakit karena besoknya udah diumumin global pandemic. Ya itu, jadi niat baik itu sempat tertunda. Kita sih coba sebisa mungkin kayak online gitu ya, tapi yang namanya COVID gitu ya, it's hard for everyone ya. Jadi mulai dari yang masalah personal, profesional, financial itu ada aja gitu. Jadi lagi-lagi satu dan lain hal kita masih kurang bisa moving forward, termasuk aku yang setelah ya COVID itu kan sangat tidak menentu ya, orang-orang juga sangat khawatir gitu. Nah, setelah COVID pun kan masih baru mulai pemanasan kerja apa segala. Nah, jadi sempat terhenti. Ini juga mau regroup lagi. Tapi aku kepengennya, aku berhenti kerja kemarin by the way sebelum Antartika. Nah, jadi aku kepengennya tahun ini itu kalau tadi hashtagnya Jelajah Putri Bekerja Bertualang Berbakti, itu ternyata sangat susah ngerjain tiga-tiganya gitu dalam satu waktu yang sama. Nah, jadi kalau kemarin 1 tahun terakhir sangat fokus di bekerja dan bertualang, tahun ini aku pengennya fokus di bertualang dan berbaktinya. Jadi 2 project tadi, STEM Discovery Camp sama Jejak Baik Indonesia, aku pengennya launching tahun ini. Ini doain ya sebenarnya Mbak. pasti dong. Kalau Mbak tadi cerita ada bekerja, bertualang, berbakti, dan Mbak bilang ya ternyata tidak mudah untuk melakukan tiga-tiganya sekaligus. Itu sebenarnya jadi kayak voicing tuntutannya perempuan ya. Betul. Ya, gimana Mbak? Itu pertanyaan yang sering banget sebenarnya ya. Emang we can't do it all, we can or we cannot gitu ya. Kalau aku bilang bisa, tapi mungkin tidak dalam waktu yang sama. Jadi makanya prioritas itu perannya sangat penting dalam hal ini gitu. Kalau kayak kemarin itu, apalagi setelah COVID gitu ya, ketemu orang-orang gitu ya, terus masuk ke dunia pekerjaan gitu, terus ada tuntutan financial. Nah itu memang mau nggak mau jadi prioritas bagi orang banyak. Jadi aku pun kalau mau cuman cari volunteer itu ya buat bantuin ini tuh agak susah gitu, karena orang juga banyak banget yang mau dikerjain gitu. Nah sekarang, dan itu aku juga ngerasain gitu, ya aku kerjanya lumayan berat, terus aku bertualangnya juga lumayan berat. Berbaktinya tahun lalu aja progresnya itu alhamdulillah, tapi masih progres ya. Kita masih survei ke 7 sekolah di kaki Gunung Sibayak dan Sinabung, karena tim aku tuh luar biasa gitu ya. Kadang-kadang aku sampai malu, ini aku yang susah banget menyempatkan waktu gitu. Timnya udah semangat banget gitu. Nah, alhamdulillah tim aku tuh tetap semangat, apalagi ketika udah survei. Tadi yang aku bilang, ketika kita ke sana berhadapan langsung dengan anak-anak yang sangat ceria, kita merasa sangat bermanfaat. Ternyata tuh kita bisa bikin impact. Itu tuh ngebalikin semangatnya lagi. Makanya refuel ya. Betul. Makanya kalau buat orang yang kerja di kantor juga aku bilang sering-sering ke lapangan deh gitu, biar berasa soul-nya gitu. Nah, untuk yang berbakti ini juga begitu kan. Survei aja. Ini kita belum full program loh, belum belajar mengajar, itu kita masih ngobrol sama anak-anaknya, sama gurunya, sama warga-warga setempat, pengen cari tahu kondisinya seperti apa. Jadi konteksnya juga bisa disesuaikan ketika kita ke sana. Itu tuh puasnya bukan main, baru survei gitu. Bayangkan ketika kita melakukan kegiatannya nanti, itu jadi penting banget. Jadi ya itu, tahun lalu itu sepertinya porsi bekerja dan bertualangnya sangat besar. Berbaktinya walaupun berjalan, tapi progresnya itu masih, kalau buat aku kurang memuaskan gitu ya. Bukan kurang memuaskan secara operasional, ntar tim aku yang ngeliat. Maksudnya
dari akunya kepengennya aku bisa Pengennya, lebih iya, banyak lebih lagi banyak. waktunya untuk di situ. Makanya Untuk kemarin berbakti. betul, makanya aku memutuskan berhenti kerja dulu. Apalagi kan aku biasanya cycle 5 tahun tuh break dulu, do something gitu ya. Oke. Dulu pas pertama kali kerja, Iya. 5 tahun, hampir 6 tahun sih aku berhenti untuk S2 gitu ya. Nah terus setelah itu kerja lagi 5 tahunan, terus aku berhenti untuk mulai Jelajah Putri. Wow, iya, Nah oke, sekarang oke. Jelajah Putrinya kan agak established sebenarnya ya, walaupun belum selesai, tapi aku comfort lah, kayaknya udah menemukan bentuk yang aku kepengen bagaimana cara menjalankannya. Nah kayaknya kerjanya break dulu lah lagi gitu ya, break lagi biar fokus di yang benar-benar aku impikan nih, bagian berbakti ini. Kok project ini nggak moving forward gitu. Mbak, ini mimpinya kan ini udah kayak sama kayak Mbak naik gunung ya. Mimpinya kan selalu akhirnya jadi tambah besar ya. Iya. Pernah bikin agak deg-degan nggak? Has it ever scares you? Pernah pasti, tapi dapat nggak ya gitu? Iya, aku juga malah kadang itu ada beberapa yang aku nggak mau ceritain ke orang karena kayaknya it's too big, terus nanti kalau fail gimana ya gitu. Nggak enak nih udah diceritain, like I don't wanna be jinxed gitu kan. Kayaknya nanti wah nih agak ke jinx nih, nanti belum apa-apa udah diceritain gitu. Nah tapi akhirnya kalau itu sesuatu yang bermanfaat, aku sih lessonnya itu sebenarnya baik diceritain ke orang. Kenapa? Karena kadang justru kebuka jalannya ketika kita bercerita ke orang itu. Kadang suka begitu. Kita harus cukup berani untuk mau cerita berarti. Benar-benar. Tapi memang banyak, apalagi yang jejak baik Indonesia ini ya, itu it scares me karena itu benar-benar kita mencoba membantu korban kekerasan seksual. Jadi kalau kita udah involve, kita tuh harus punya komitmen ke waktunya itu loh gitu. Karena itu kita dealing dengan orang gitu ya. Kita dealing dengan jiwa-jiwa yang rapuh gitu ya. Dan hidup orang sebenarnya nggak bisa kita minta pause dulu. Benar. Nah itu jadinya itu yang saya scares me gitu. Tapi ya mungkin kalau kayak kata di sosmed ya, meme-memenya, if it doesn't scare you maybe it's not big enough gitu ya. Nah jadi kalau aku bilang sih wajar. Nah tapi bagusnya karena aku sudah berpengalaman di yang Explorer Grand Slam ini, makanya tadi aku bilang it's not about the mountaineering gitu ya, tapi value yang kamu dapat, what the mountaineering represents gitu ya. Mountaineering ini kan lo harus punya passion, harus punya perseverance, harus punya patience, sabar juga ya. Jadi passion, perseverance, patience itu yang sangat aku pegang gitu. Nah dan bagaimana mentransformasikannya ke hal-hal yang lain gitu. Nah jadi proyek-proyek seperti ini juga, does it scare you? Yes gitu. Tapi belajar dari pengalaman ketika Explorer Grand Slam, awalnya jangankan Denali atau Kutub Selatan, Kilimanjaro aja gue deg-degan gitu kan ya. Itu Kilimanjaro tuh nangis banget. Mungkin kalau sekarang aku kembali ke Kilimanjaro, dan aku akan kembali ke Kilimanjaro karena aku pengen ngebandingin perasaan aku saat itu dan sekarang. Gitu kan. Udah melewati beberapa, udah ngalamin Bener. Karena waktu itu tuh mungkin sekarang kalau kita ngobrol bahkan kalau Mbak Indi sekarang tanya aku yang paling gampang mana, aku akan bilang Kilimanjaro. Tapi aku tahu waktu itu buat aku tuh gila ya, ini susah banget, itu besar banget buat aku. Jadi belajar dari pengalaman itu pasti awalnya semuanya menakutkan. Tapi ketika sudah dijalanin, apalagi berhasil, kemenangan kecil itu terakumulasi dan itu buat kita lebih confident gitu. Kemenangan kecil itu penting. Walaupun tadi aku bilang sebenarnya aku banyak belajar dari failure, karena dari failure itu kita bisa evaluasi lagi. Tapi kemenangan kecil itu pun perlu diselebrasi, perlu disyukuri, karena itu yang buat kita bisa semangat. Itu jadi jangan lupa gitu ya. Jadi don't be too hard on yourself ya gitu ya. Kadang-kadang kan orang, nih gue nggak bisa. Iya tapi lo bisa loh. Udah Kilimanjaro. Ini bisa. Betul. Makanya perlu reminder perlu dilatih otak kita. Wow, itu udah kayak pesan oke banget. Mungkin penutup nih Mbak ya. Kalau ada orang yang bilang ke kita, mimpi kamu kegedean nih. Setahu saya ada yang pernah ngomong gitu juga tuh ke Mbak Putri. Your dream is too big for us. Tapi akhirnya mimpi itu terwujud juga sama Mbak Putri. One by one.
tercapai juga tuh, gunung-gunungnya terlewati juga gitu. Kalau ada orang yang akhirnya bilang ke kita sebagai perempuan gitu ya, mimpi lu tuh kegedean, apa sih, ntar aja deh gitu. Kita harus gimana? Dalam hati apa ngomong ke orangnya nih? Ngomong dong Mbak, ngomong. Itu dalam hati dulu nih ya, dalam hati dulu yang nggak diomongin ke orangnya ya. Ada tahap ya. Soalnya kalau ke orang nih harus politically correct gitu kan ya. Kalau yang dalam hati, mimpi lo aja kali yang kekecilan. Aduh, jahat banget sih gua. Tapi kan kita memang ya memang beda berarti. Benar. Tapi intinya tuh kalau misalnya ini kan kalau di lingkup orang ini tergantung orangnya tipe seperti apa yang ngomong ke kita ya gitu. Karena lagi-lagi mau nggak mau bukan fake apa gimana gitu ya. Politically correct ini penting gitu ya. Karena kita juga nggak mau nyakitin kan. Nah, ini yang agak ribet sebenarnya. Mungkin ngasih contoh kalau aku dan dia tone-nya seperti apa? Tone-nya itu sebenarnya merendahkan atau gimana? Karena waktu aku pulang ke Indonesia mulai Project Jelajah Putri, itu aku secara natural aku pertama kali ke organisasi pecinta alamku, ke KAPA. Nah, waktu ngomong sama senior-senior tentang project aku, terus mereka senang. Wah, gila lu KAPA banget. Karena itu kayak musim penggambaran kita yang di-align sama bakti sosial. Terus mereka bilang, tapi project lu ini Put kegedean untuk KAPA. Tapi dalam konteks kita terlalu kecil untuk mensupport kamu. Coba kamu ke teknik gitu, ke alumni teknik. Terus aku ke teknik, ketemu teknik bilangnya, waduh keren banget Put, tapi project kamu itu kegedean untuk alumni teknik. Coba kamu ke alumni UI. Akhirnya aku ke alumni UI. Tahu nggak alumni ngomongnya apa? Wah Put, project kamu ini kegedean untuk UI, untuk alumni UI katanya. Ini harusnya project bangsa Indonesia katanya gitu. Ya terus kemana dong bang? Gitu kan? Gue kemana, ke kementerian gitu ya gimana? Nah itu aja udah berapa kali kan dioper-oper gitu. Nah jadi tergantung konteksnya juga. Ketika kalau dalam konteks yang tadi aku ceritakan, mereka kan bilang project aku kegedean bukan merendahkan. Mereka dalam konteks kita itu mensupport kamu akan susah. Coba kita cari support yang lebih besar lagi. Dan alhamdulillah walaupun dioper-oper gitu, semuanya ini jadi tetap mendukung aku gitu. Mulai dari yang simple kayak yuk Put gitu ya, mau naik gunung ini nggak, kan harus konsisten latihannya gitu, sampai yang buka-bukain channel untuk cari sponsor. Itu tuh selalu mulai dari yang KAPA, alumni teknik sama alumni UI itu sampai sekarang tuh selalu support aku. Udah berganti-ganti pengurusnya tapi tetap support. Nah itu kan konteksnya beda ketika mereka bilang kegedean. Nah yang tricky kalau bilang yang kegedean itu agak underestimate kita. Nah itu yang kegedean buat lo soalnya, bukan buat kita bareng-bareng melakukan gitu. Betul. Jadi aku tuh sih kadang tuh suka apa ya, bilangnya tuh cuman yang gede gitu ya. Kalau ada orang yang udah pernah melakukan, pasti lo bisa gitu. Like someone else does it, did it gitu ya. Like we can do it too gitu ya. Cuman tinggal dicari aja nih gimana, kok bisa sih orang itu melakukan itu, gue juga bisa, tinggal gue cari tahu kayak gimana gitu ya. If someone else ever did it, so for sure you can do it too gitu ya. Jadi kalau aku juga, kalau banyak yang suka DM tuh, ya kalau Kak Putri bisa, kamu pasti bisa juga deh gitu aja. Aku ingetnya gitu. Jadi sampai sekarang pun itu mantra aku, kalau misalnya aku lagi capek banget tuh di gunung, pasti aku mencoba mengingat kemenangan-kemenangan kecil sebelumnya gitu. Kalau dulu tuh aku suka yang Amadablam tuh gunung yang paling susah dulu kan, sebelum Denali gitu kan. Gila, Amadablam aja gue bisa kok gitu ya. Ini pasti bisa juga lah kalau udah capek. Terus kalau memang belum pernah tuh, kan ada orang, ya kalau kayak kita gimana dong Kak, belum pernah naik Amadablam atau yang gede banget. Oh nggak apa-apa, ngelihatnya yang tadi aku bilang, orang itu aja, dia kan juga manusia ya, orang itu aja bisa, aku juga pasti bisa. Walaupun nggak pernah. Jadi harus punya tuh mantra-mantra, harus melatih diri berpikiran positif dan menyemangatin diri sendiri. Wah, cool. Mbak Putri, terima kasih banyak ya. Makasih banget Mbak Indi. Ini inspiring banget ya, bahwa semua gunung-gunung tertinggi juga bisa loh dicapai. Apapun itu ya, physical maupun mimpi-mimpinya kita. Betul. Itu semuanya bisa dicapai. Literally and figuratively. Wow, Mbak Putri terima kasih banyak. Makasih banget. Sukses terus, Jelajah Putrinya sukses. Amin. Jejak baiknya sukses. Amin. Dan semua yang akan didatangi lagi bisa dikibarin lagi bendera merah putih lagi. Amin. Aduh, terima kasih banyak Mbak Putri. Terima kasih banget Mbak Indi.
Kawan Puan, terima kasih banyak ya udah menyimak cerita para Puan kali ini. Dari semua cerita inspiratifnya Putri, ada 2 hal yang sebenarnya cukup membekas nih. Yang pertama adalah soal bagaimana kita sebagai perempuan seringkali dituntut untuk bisa sukses dalam berbagai hal. Sebetulnya kata Putri, semua itu bisa dilakukan, tapi tidak selamanya semua harus dicapai bersamaan. Dan nyambung dengan hal yang kedua, kita juga harus ingat bahwa setiap manusia itu punya keterbatasan. Supaya kita tidak stres atau depresi, yang harus kita ingat itu adalah rayakan saja semua pencapaian-pencapaian kecil, keberhasilan-keberhasilan kecil, sehingga kita bisa lebih bersyukur. Terima kasih banyak udah menyimak cerita para Puan kali ini. Jangan lupa subscribe ke channel kita, tinggalkan komen, like juga videonya, dan kita ketemu lagi di episode berikutnya. Bye!